Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awsati wa li sama ajma'in, khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, khususan ila musannif kitab Safinatus Shalah As-Sayyid Al-Habib Asy-Syarif Abdullah bin Umar Al-Hadrami Ba'alawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidah, para hadirin sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mat, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 21 kitab Safinatus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yajibu nuli wajib alaihi ing atase saben-saben wong Islam apa ayata'allama yen to sinau belajar sapa wong Islam syurutus sholati ing syarat-syarate salat warkanaha lan pira-pira rukune salat wa mubtilatiha lan pira-pira perkara kang batalaken salat. Fasyurutuha mongko utawi pira-pira syarate salat iku 12 ana 12. Al-awwalu utawi kang pertama, kang awal iku taharatul tsaubi suci pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan, minan najasati saking pira-pira najis. Wahia utawi najasat utawa najis iku rupa al-khamru khamr utawa arak, wal baulu lan uyuh, wal ghaitu lan kotoran menungso, war rauthu lan kotoran kewan, wadamu lan getih, wal qaihu lan nanah, wal qai'u lan muntahan unta-untahan, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan babi, wa fara'u ahadihima lan cabang-cabange salah sijine asu lan babi, wal maitatu lan batange asu babi, wa sya'ruha lan rambut ulune
anjing lan babi, wadil fuhalan kuku-kukune, wajil duhalan kulite, illa maitata kejaba, illa maitatal adami, kejaba batange anak Adam, wasamaki lan batange iwak, wal jarati lan batange walang, wa mudzakkati lan kewan sing mubah dibeleh apa akluha dipangan sapa apa mudzakkar. Para hadirin rahimakumullah, ini tentang syarat-syaratnya sholat yang harus kita fahami. Sering kita lupa bahwasanya sebagai pengikut mazhab Syafi'i itu punya kewajiban, ya. Tsumma yajibu, mongko wajib apa? Mengetahui tentang syarat sholat, mengetahui tentang rukun sholat, dan tahu tentang batalnya sholat. Ini yang sering lupa kita, kan? Padahal dalam kitab mazhab Syafi'i untuk tahu syarat sholat, tahu rukun sholat, faham yang membatalkan sholat itu suatu kewajiban. Jadi kudu senau, kudu ngaji. Niki para hadir rahimakumullah. Jadi syaratnya ngoten nggih, syaratnya itu. Nah kalau misalnya nggak mampu, ya ikut orang yang tahu, ngoten nggih. Jangan kemudian kita tidak tahu syarat sholat, tidak tahu rukun-rukun sholat, tidak tahu apa membatalkan sholat, apalagi sunnah-sunnah sholat kesak karepe dewe. Makanya harus ikut yang tahu, ngoten. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi memahami itu kenapa? Ya kenapa harus difahami? Sebab agar sholat kita sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan ilmu. Kalau ibadah berdasarkan ilmu, maka akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, kalau ibadah tahu ilmunya, maka akan memantapkan ibadah kita semakin mantap, ngoten. Apalagi akan hati-hati. Bagi orang yang tahu ilmu akan hati-hati, gak angger kakean cocot. Akeh wong gak ngerti ilmu, ahli ibadah nyon sewu, kadang-kadang merasa ahli ilmu niki, padahal ahli ibadah kali ahli ilmu itu beda, nggih. Syukur-syukur ya ahli ibadah ya ahli ilmu, niki jarang. Cek cilik kudu sinau syaratnya sholat, rukunnya sholat. Niki para hadirin rahimakumullah, durung sampeyan sebagai pengikut mazhab Syafi'i, selain syarat rukun sing batalno, juga faham tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ayo, ono piro sunah sholat? Pokoknya melu bu, semerep sunah sholat ada pinten? Bukan semerep. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua sunnah, Pak. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Dan satu-satunya mazhab yang mengatur ijtihad tentang kesunahan sholat dibagi dua, sunnah hayat dan sunnah abad, adalah hanya mazhab Syafi'i. Rukun-rukun sholat juga ijtihad para ulama mazhab. Syarat-syarat sholat juga ijtihad para ulama mazhab. Nah ini makanya berbeda pendapat. Lek Syafi'i rukun sholat ada pinten? 18 atau 14 digabung tumakninah, nggih. Tapi lek panjenengan senau mazhab Hanafi, rukun sholat cuma ada 6. Loh, mek titik. Ngaten. Nah, para hadirin rahimakumullah, supaya kita berkualitas, nggih, berkualitas. Saniki apa bedane antara syarat dengan rukun salat?
Ini harus dipahami. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa itu syarat sholat, apa itu rukun sholat. Kita nggak paham. Sing penting sholat. Sik mendingan timbang nggak sholat. Ngoten. Nopo syarat sholat? Syarat sholat itu adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Ini syarat. Sedangkan rukun, apa itu rukun sholat? Segala ketentuan yang harus dipenuhi di dalam sholat. Beda, Bu, paham ya? Lek syarat dipenuhi sebelum sholat, kalau rukun dipenuhi di dalam sholat. Barang siapa yang memenuhi syarat rukunnya ketika sholat, maka sholatnya batal. Lek ilmu nih akan hati-hati. Ini syarat dan rukun sholat. Lah, wa syurutu halan piro-piro syarat salat di dalam mazhab Syafi'i dibagi kali syarat salat. Ada syarat wajib salat, ada syarat sahnya salat. Eling-eling seneng-enom iki. Syarat wajib salat niku napa? Syarat wajib salat iku dibebankan kepada musolli, orang yang salat. Sedangkan syarat sahnya sholat itu dibebankan kepada sholatnya agar sah. Contoh syarat wajib sholat ngopo? Musolinya, orang yang sholat. Pertama ya al-islamu, agama Islam. Lek ana wong Buddha, wong Hindu, wong Kristen sholat yo gak sah. Gak memenuhi syarat wajib sholat. Ngoten nggih. Kemudian apalagi wasyara itu wujubis sholati salasatu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3 macam. Yang pertama apa? Wal islamu, al islamu agama Islam. Nomor kali nopo? Wal bulugu usia balik. Nomor 3 apa? Al aqlu atau al aqilu, wong sing duwe akal. Lek wong gendeng gak wajib sholat, soalnya gak duwe akal. Paham nggih? Lek ana wong rada ngene sampeyan paksa salat yo mboten semerep, Pak. Nggih, memang tidak wajib salat, soalnya gak duwe akal. Beda karo orang sing akal-akalan. Beda nggih. Nah, napa Islam jelas nggih, agama Islam. Nomor kali balik. Niki Bu nggih kula terangaken, ketika yuga sampean perempuan umur 9 tahun kok gak haid utawa ngimpi, batas baliknya usia berapa niki? Nah, niku wal bulugu dan usia balik niku wonten 3 tanda. Nggih. Coba iki wis balik. Nah, goyang-guyu wis balik, wis ngimpi. Ngimpi apa? Siapa nih goyang-guyu Mbak bingung kula. Wis balik. Sudah. Nah, umur piro? 15 wis balik, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, alamatul bulughi salasatun. Ada 3 tanda balik. Yang pertama apa? Tamamul khamsa asyara sanatan ya min dzakari au unsa. Ya wa dzakari wal unsa. Kalau orang anak-anak usia 9 tahun sampai belum balik, belum ngimpi basah, belum apa jenenge haid kalau perempuan, maka batasnya menurut mazhab Syafi'i adalah 15 tahun tamamu khamsa asyara sana, 15 tahun genep. Bu. Nek enggak ada yuga wedok durung haid, durung ngimpi. Nggih, durung ngimpi. Lek wis usia 15 tahun tamam sempurna, maka sudah menginjak balik. Maka wajib melakukan kewajiban agama. Ngoten. Nggih. 15
tahun. Lah di dalam kitab diterangkan untuk menghitung tamam sempurnanya usia 15 tahun panjenengan ngukur kali kalender Hijriyah. Nggih. Boten kalender Masehi. Makanya ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita lahir di dunia owek-owek, sampai yang catet tanggal Hijriyah pisan, ojo Masehi tok. Ulang tahun bulan Oktober tanggal 20. Berapa Hijriyah? Lali. Nah. Sing bener niku sing diulang tahun Hijriyah. Loh, apa salah Masehi? Enggak salah. Sebab dua-duanya adalah ukuran syamsiah matahari, Hijriyah ukuran qamariyah di bulan. Kedua-duanya ciptaane Gusti Allah. Niku anjuran ulama. Niki nggih. Nah, kemudian untuk apa? Untuk batasan balik niku 4 mazhab beda pendapat. Beda pendapat. Kita ambil keterangan dari kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Muhammad Jawad Muhniyah, ya. Itu mengatakan apa? 4 mazhab berbeda pendapat tentang batasan balik bagi anak yang belum ngimpi dan belum haid. Yang pertama apa? Mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu berpendapat maksimal bagi anak yang belum haid dan ihtilam atau ngimpi basah itu sempurna 15 tahun. Kalau panjenengan pengikut mazhab Syafi'i atau NU aswaja misalnya, maka kita ikut pendapat maksimal 15 tahun dan genep. Pinten mazhab Syafi'i, mazhab Hambali 15 tahun. Lek ono arek-arek durung ngimpi, durung haid lek wedok usia 15 tahun genep, sampeyan harus punya kesadaran untuk melakukan sholat. Genep sholatnya Mas. Genep sholatnya. Kenapa? Kok meyakinkan? Niki mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi apa? Mazhab Hanafi itu laki-laki, anak laki-laki mencapai usia 18 tahun, anak perempuan maksimal 17 tahun. Niki mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki itu menyebut batasan maksimal balik adalah usia 17 tahun. Niki nggih. Lah nek sampeyan pengikut mazhab Syafi'i, maka 15 tahun wajib salat. Lho Pak, aku durung ngimpi, ya gak apa-apa. Aku durung haid, ya gak apa-apa. Karena kesepakatan ulama mazhab Syafi'i, saya ulangi, tamamu 15 sanah, genep usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ngoten nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, paham nggih? Perbedaan batasan balik sehingga gak cekcok nggih, gak cekcok. Engko sampean ngaji nok ustaz liya misale, oh enggak 15 tahun, 18 tahun. Oh, tahu ngaji. Berarti ustaz paham apa ikut mazhab Hanafi. Ngoten mawon. Sami-sami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngeten. Kalau sering menyarankan sebagai warga NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika belajar hukum Islam tidak keluar dari 4 mazhab. Sementara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, baru kalau nggak ada di luar 4 itu. Ngoten nggih. Ojo aneh-aneh nom-nom iki, ndelok YouTube nggih. Ojo aneh-aneh. Mazhab Syafi'i bid'ah. Loh, sampean gak ngerti. Syafi'i itu wafatnya tahun 240 Hijriah, sebelum 300 Hijriah atau 820 Masehi. Berarti Syafi'i termasuk kategori ulama salaf. Nggih.
Hanafi, wafat tahun 797 Masehi, termasuk ulama salaf. Mazhab Maliki, termasuk ulama salaf. Mazhab Hambali yang wafat 885 Masehi di Baghdad, juga ulama salaf. Berarti pendiri 4 mazhab ini adalah termasuk ulama-ulama salaf. Kalau ada orang mengatakan kita ikut ulama salaf, maka mayoritas waktu itu adalah 4 imam ini. Pertanyaannya, kalau nggak mengakui 4 mazhab itu, sampai ikut siapa? 4 ini ulama salaf. Ojo dibujui sampai nom takon sing ngerti nggih. Oh, ngoten. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ihtilam. Wal ihtilamu fil dzakari wal unsa litis'ina sinina. Tanda kedua orang balik adalah ihtilam, mimpi. Ya, sampean pirang tahun ngimpi nih? Usia piro? Lali. Ya, lek awak dhewe lali Pak ya. Mosok lali ya tas iki. Nah, mimpi keluar mani usia 9 tahun, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ketika mencapai usia 9 tahun kemudian metu dan mimpi keluar mani, maka itu tanda balik. Hati-hati. Kalau sebelum 9 tahun, ulama Syafi'i, kalau nggak salah pendapat Imam Nawawi, itu bisa kurang 16 hari dari usia 9 tahun. Sebelum itu walaupun mimpi belum dikatakan balik. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Paham ya? Niki keluar mani. Tutuk mani kira. Mani bahasa Inggrisnya mani. Duwe lah. Nah, saniki ngeten, Bu. Ya napa hukume mani nyun sewu ning mboten purna niki fikih. Terus pundi hukumnya mani di dalam fikih? Lah ada perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan bahwa air mani itu suci, tidak najis. Amin. Sedangkan mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu berpendapat mani itu najis. Beda pendapat najis atau tidak, tetapi tetap itu harus dibersihkan. Nah, gini, ya. Tidak, tapi begini. Ada air mani, ya, ada air madhi, ada air wadi. Ro bedane sampean. Lho, mboten. Nah, air mani wis semeros daya nggih. Cirine siji, taladzut, enak. Enak muncrat, tersendat. Nomor 2 ambuhe lek kepeh koyok adonan tepung, lek garing koyok telur. Oke. Itu bagi kita mazhab Syafi'i mani tidak najis. Kenapa? Sebab Ibu Aisyah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah itu pakaiannya pernah terkena mani, kemudian yugsalu, dibersihkan, dibasuh oleh Kanjeng Nabi. Tetapi Ibu Aisyah mengatakan, ana anzuru atharil ghuslu, saya melihat bekas basuhan mani pakaian Kanjeng Nabi. Berarti hadis ini sebagai dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa mani hukumnya tidak najis. Kemudian dalam hadis yang lain Ibu Aisyah juga sama, hadis Muslim ini sahih, itu mengatakan saya mengkerok, apa mengkerok itu? Ahukuhu, mengkerok bekas mani Kanjeng Nabi. Ya bisan ketika kering, bidufri dengan kuku-kuku saya.
Kemudian dipakai Kanjeng Nabi, boleh. Nah, dasar inilah salah satu dalil hadis bahwa air mani hukumnya suci, tapi dikerok dulu gitu. Sampean gak dikerok digawe salat, sing mburine ketok gak kusuk. Apa belang kelon ini? Dikerok rumen. Tetapi bedanya kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengkerok bekas mani di pakaian atau sarung atau sewek itu hukumnya sunnah. Tetapi bagi kelompok yang berpendapat najis seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu wajib dibersihkan. Itu bedanya, paham ya? Nah, tak tekankan Syafi'i bahwa mani tidak najis, disunahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu, bisa dibasuh, bisa dikerok, bisa dikerik. Nah, ini ya, paham ya? Nah, ini kudu ngerti hukum fikih. Ya. Nomor 3 wal haidhu fil unsa litis isinin. Tanda ketika balik adalah haid bagi perempuan ketika usia 9 tahun. Niki nggih, 9 tahun, Bu. Lek gak ada yuga wedok wis umur 9 tahun sampai tang lebih nduk sampai wis ngimpi apa haid, salah satu tanda dari balik. Niki ya harus paham. Pun dijarno Pak, niki beban orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita ketika balik untuk melaksanakan sholat wajib hukum ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, dan kitab niku dikatakan napa wasyurutuha lan syarat-syaratnya sholat itu apa? 12 perkara. Kalau dalam kitab yang lain itu cuma beberapa, cuma di kitab Syafran Sholat dirinci Pak, dirinci tentang bentuk-bentuk dari apa kenajisan, ya kesucian dari najis. Cuma kalau terangkan rumiyin tentang syarat sholat. Syarat sholat dan mazhab Syafi'i itu ada 2. Ada syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Ini lek panjenengan harus memenuhi 2 syarat ini. Syarat wajib nopo? Contoh syarat wajib sholat itu untuk musolli, orang yang sholat apa? 1 wa taharatu anin najasati wa taharatul hadatsaini. Orang yang mau sholat, orangnya itu harus bersih suci dari hadas 2 dan dari najis. Lek mari nguyuh itu harus bersih dulu. Mari buang air besar. Air besar kok istilahnya air besar ya. Beol itu juga harus dibersihkan dulu. Ya. Panjenengan mabengi nyun sewu mari kikuk-kikuk kate subuh wajib mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Ngeten. Loh, ya apa lek lali? Mari ngoten niku terus lali salat subuh. Mari subuh eling, lho, aku mau durung keramas. Terus pundi hukume? Sampeyan baleni adus, baleni subuh dina salat pondok subuh. Apa niate? Adaan diganti kodokan. Ngoten. Panjenengan subuh keturun turu jam 2 dalu, tangi jam 6 isuk, tangi wis padang. Ya. Terus ngene, walah wis keliwatan, ya wis. Jangan, Bu. Lek panjenengan tidak ada hadas besar, silakan cepat wudu, nggih cepat wudu, lalu salat subuh. Masih jam 6 isuk, masih jam 8 isuk, masih jam 9 isuk sak tangine, ngoten. Menapa-napa selama sampai yang keturun mengandung dosa besar, enggak sholat,
Tetapi ketika ingat bangun tidur dan langsung sholat diqadha, maka terhapus dosa-dosanya. Nah, usolli fardhu dhuhri diganti adaan, diganti qadhaan. Paham ya? Nah, niki tapi turu temenan lho Pak, gak turu-turuan. Contohnya teng ibu-ibu misale tangi turu moro-moro nyetel sinetron truk India, wis gak cukup syarat qadhanya, gak berlaku. Karena harus segera qadha. Sing nom-nom iki biasa khusuk wiritan BAP, kutuk ya, turu bengi. Iku lek tangi subuh sampean jam lek turu temenan tetep salat subuh jenenge qadha. Paham nggih? Yang penting salat apapun keadaan kita jangan ditinggal dengan sengaja. Hati-hati. Satu salat kita tinggal dengan sengaja, di sana tertulis bahwa kita pernah meninggalkan satu kali sholat dan itu tidak akan pernah terhapus sebelum kita qadha sholat kita. Paham? Tidak ada kemudian alasan sawan. Loh wis tidak ada. Bangun tidur wudu langsung sholat. Durung adu gede, mandi gede, ya keramas baru sholat. Bu, ibu-ibu isa nggih. Ibu-ibu misalnya tidur siang, ya belum sholat zuhur, jam 11 tidur, belum sholat zuhur, memang belum waktunya zuhur. Kemudian bangun jam 4 sore, 4 sore, ya bangun jam 4 sore, loh zuhurku ketinggalan, nggih, keturun, ibu. Nggih, maka panjenengan langsung wudu, ambil wudu, sholat duhur qadha rumiyin, baru sholat asar. Paham gitu? Nah, niki tetap wajib sholat. Niku adaan diganti qadhaan. Ngoten niki mazhab Syafi'i. Niki lho manfaate kita ikut mazhab. Ngerti ngoten lho. Oleh qadha carane ngeten, oleh carane ngeten. Niku manfaate ikut mazhab. Kita ikut mazhab Syafi'i sing nanggung Imam Syafi'i. Pun beres. Tasik suwe. Nah, kemudian yang kedua wa taharatu anin najasati, suci dari najis. Baik bila kita peniku, baik pakaiannya, saub, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, ketiganya harus sama-sama suci. Kemudian apapun yang kita pakai dalam sholat, kita bawa dalam sholat, baik sajadah, baik sorban, baik kopiah, celana dalam yang sewu, ibu, lek nggak celana dalam, semua harus suci. Ngoten, bawa HP harus suci, sebab dibawa arloji harus suci. Apapun yang melengket kita bawa dalam sholat kita pakai harus suci. Paham nih? Nah niki yang ketiga napa wasatrul aurati, nutup aurat. Yo. Nutup aurat. Bagaimana auratnya laki-laki dan auratnya perempuan? Auratnya laki-laki jumhur ulama adalah antara pusar sampai dengkul, pusar sampai lutut. Cuma beda pendapatnya adalah apakah pusar bagian dari aurat atau tidak. Apakah lutut batas aurat atau tidak? Beda pendapat. Tuh, ngoten. Mazhab Syafi'i daspundi, mazhab Syafi'i jumhur ulama Syafi'i itu udel kita apa? Pusar kita, ya, itu adalah batas aurat, nggih, gak oleh ketok sampai lutut. Paham nggih? Sing penting paham, Pak. Jadi di luar sholat maupun di dalam sholat itu batas auratnya laki. Lek sampean mazhab Syafi'i, lek nang omah-omah utawa nang embong, lek iso
celana ngisore dengkul nggih. Sebab ketok aurat hukume napa? Ayo. Napa hukume? Haram niki. Sering disepelehkan niki. Wong wedok napa Bu aurate? Mazhab Syafi'i, jumhur ulama mazhab itu mengatakan seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Ngoten nggih. Mboten napa-napa, gak usah cadaran. Mboten napa. Hijrah cadar tidak, itu beda pendapat. Cuma mazhab kita mengatakan itu yang terlihat boleh wajah dan telapak tangan. Bahkan ulama Syafi'i lain mengatakan boleh kelihatan telapak kaki. Beda pendapat. Kita ambil yang selamat jumhur ulama. Paham ya Pak? Lah, lek duwe bocah wedok, anak wedok, mulai kecil diajari untuk nutup aurat. Sakniki kata penyakit asam aurat. Asam urat. Lek asam urat penyakit, lek ibadah asam aurat. Niki rahimakumullah. Kemudian nggih kemudian yang keempat apa? Wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Makanya syarat wajib sholat itu apa? Menghadap kiblat. Makanya dalam niat mazhab Syafi'i usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati, cenderung menghadap kiblat. Sebab ini adalah syarat wajib dari sholat. Paham ya? Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian napa malih syaratnya? Wa dukhulul waqti, masuk waktunya. Panjenengan kalau sholat zuhur jam 11 enggak sah. Durung waktunya. Niki nggih. Nah, itu baru ada 6 syarat wajib sholat yang harus kita sebagai musolli, orang yang sholat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Lek wis tuntas syarat-syarat awake baru syarat sholate. Lho pancen ngaten ilmu niki, Pak. Tambah paham tambah akeh sing dipelajari ngoten. Nggih, mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.